sudrajat, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, tokoh-tokoh, bapak-bapak, tokoh para pemuda, hadirin seluruhnya yang hadir, guru kita Ustaz Abdul Mukti, Ustaz Haji Ramin, seluruh yang hadir tidak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Panjang umur, diberikan keberkahan. Amin ya Rabbal. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberi. Malam hari ini diberikan cuaca cerah, sehingga malam ke-7 hari atas wafatnya almarhum saudara kita Bapak Nurdin Shah bin Kemin, Bapak Kemin bin Salib, ini bisa berjalan lancar. Saya mohon maaf telat sedikit karena mau berangkat tadi kudu ngobatin santri dulu 3 orang. Tambah lagi jalanan kagak maju-maju, macet terus. Ya, sehingga telat sedikit. Hadirin yang berbahagia, berselawat kita pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebaik-baik contoh dalam mensucikan ruh untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, pengen jadi ahli sorga nggak? Ahli sorga itu kalau makan nggak sambil ngomong, makan dia pelan-pelan masuk tas semua. Tuh ahli sorga tuh, sorga di tempat tahlil, sorga di rumah bari nonton TV, nggak berkat. Amin ya Rabbal. Hadirin yang berbahagia, Imam Ghazali mengajarkan sebuah doa. Apa doanya dan kaitan kita hidup ini sampai wafatnya kita? Bunyi doanya sederhana, separuh kalimat mirip dengan yang biasa dibaca pada sholat. Allahumma ajirna minan nar wa min azabin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghafar. Allahumma ajirna minan nar, duhai Rabb, jauhkan kami, hindari kami dari neraka. Neraka itu jangan cuma dibayangin di akhirat, setelah ba'da yaumul hisab. Di bumi juga hawa neraka itu kan ada. Nar itu sifatnya panas. Makanya bedanya malaikat dengan bangsa jin atau iblis, sama-sama cahaya, tapi satu dari cahaya api, sifatnya panas. Yang satu cahayanya cool, dingin, adem. Maka dalam diri kita itu pertama biar jauh dari neraka, hati ini, jiwa ini jauhi dari sifat panas. Marah itu, pekerjaan marah pertama dipraktekkan oleh makhluk itu oleh bangsa iblis, Azazil rajanya. Azazil itu asalnya anak bangsa iblis. Tatkala bumi dihancurkan oleh Allah, satu anak jin, anak bangsa iblis kecil, diasuh, diadopsi, diperintahkan oleh Allah kepada Jibril, lalu diajarkan ilmu-ilmu bangsa malaikat, zikir-zikir malaikat,
sehingga punya kemampuan setaraf dengan bangsa malaikat. 70.000 tahun menjaga surga, hidup dalam surga. Bu, belah sana masih ngerumpi banyak. Ini iblis sudah masuk surga ditolak, kita belum nyium bau-baunya aja. 70.000 tahun ibadah dalam surga itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tapi karena memang dasarnya ada hawa panas, minan nar, diciptakan dari api. Sifat panasnya muncul ketika akan diciptakan yang dia anggap pesaing. Manusia diciptakan Adam pertama. Lalu marahnya bangsa iblis sampai melakukan perdebatan. Maka ilmu yang kedua dalam hidup berumah tangga, Bu, jangan suka ngedebat laki. Masih ngerumpi aja belakang. Kedengeran, Bu, jangan suka ngedebat. Wadon biar cakep, rapi, cantik, menor, seksi, pinggang kayak biola Australia, pantat bahenol, jalannya opak cendol, ngedebat laki, setan itu. Watak iblis. Watak iblis. Ilmu debat itu ilmu iblis. Makanya lihat di TV One tuh debat di LC. Tiap hari pakar-pakar hukum ini itu dikumpulin, negara mah tetep kita mau belangsak juga. Benar? Nah, ini ilmu setan yang dipakai. Bukannya pada begawe ngurusin negara, bagaimana rakyat adem ayem yang dagangan lancar, belanja murah, dijual ada untung, yang tani pupuk murah, tanahnya ada, bila perlu pemerintah nawarin datang ke daerah-daerah, no belah sono garap. Ini traktornya, ini bibitnya, ini pupuknya, biar sejahtera semua. Kita sekarang masih disebut orang desa, pohon paya aja orang gablek depan rumah. Dulu itu pengen makan sayur asam murah, modalnya tibang galah, nyengget daun ninjo di pohon mamang tuh, di kebun mamang. Nyengget ninjo, nyengget gandul, kelar ya Pak? Tuh, kacang ngorekin di kebun engkong. Ya garam minta aman cek. Terasi sama mak kita. Itu mantu orang ada modalnya hidup. Sekarang pengen sayur asem mahal, susah. Pengen makan udang sawah mau nanggok sebelah mana susah. Mancing belut susah. Bener. Dulu kita masih ngalamin kong kita ngeluku ada sili lari, kita tangkap batang kong kita, orang boleh makan sili entah ngelukunya pada bengkok. Padahal yang paling enak palanya kecil, dagingnya tebel. Itu hadiah buat aki-aki zaman dulu. Nah lu rame ya. Udah punya sawah gak rame lagi gini-gini deh. Jadi sekarang ini hawa hidup udah berubah nar. Karena ilmu-ilmu iblis, orang benci iblis, benci setan, sifat karakter ilmunya dipraktekkan. Sehingga yang muncul hawa panas, marah. Itu yang mengamalkan sifat marah, yang mengamalkan dendam, ngamalin debat, itu bangsa iblis yang bergabung. Iblis itu dendam, boleh kami divonis tidak masuk surga, tapi izinkan kami ya Rob. Apa yang kau mau akan mengganggu anak cucu Adam sampai hari kiamat nanti. Tapi ingat, rahmatku akan selalu terbuka, ampunanku ada di situ. Maka sekarang dari doa Allahumma ajirna minan nar ya Rob, jauhi kami dari hawa panas, dari neraka, kuncinya buang sifat iblis. Tetangga ngeredit motor, jangan iri, jangan ribut, jangan debat, jangan kasak kusuk juga, orang punya utang kok diri. Betul? Tetangga ngeredit mobil mau 20 biji, bagenin baik, asal dia kuat. Syukurin baik, ya untung-untung bisa bonceng kita.
Yang bonceng itu jarang-jarang, paling kalau mau besan kan begitu. Itu tuh kalau besan rada jauh, dekat mah kata bebo jalan kaki. Nggak usah dipengenin, nggak usah diriin, jangan terbiasa menanam sifat iblis dalam hidup, itu yang bikin hidup kagak bahagia. Buat emak-emak kalau pengen dapurnya dia bangga dengan dapurnya yang udah dibuat sama suami, jangan suka ngintip dapur orang lain. Diam-diam, ngerumpi-ngerumpi, mampir-mampir, ngelongok dapur orang, kulkasnya 2 pintu lebar kiri kanan, di atas juga ada. Pulang ngoceh, itu yang kagak bener. Takjub boleh, ngeliat boleh, ngadenger boleh. Sebab Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Ini berawal dengan sifat iblis dibuang. Makanya orang kalau mimpi Nabi pasti benar, karena Nabi kagak bisa ditiru oleh iblis lantaran kagak punya sifat iblis. Ini rahasianya. Nabi itu ayem. Bayangin Pak, anak muda 25 tahun kawin sama konglomerat, orang terkaya sejazirah Arab. Itu yang keren tuh Khadijah, begitu damai nurut Nabi, harta bendanya habis dipakai buat dakwah, ekspansi Islam. Sampai-sampai rumah Nabi itu di Madinah kan timbang 5 kali 5 Pak, nggak lega. Bu, rumah Rasulullah itu kagak lega, ini rumah gede bener nih rumah. Lebar berapa ini? 10 juga lebih. Panjang ke belakang lagi nyambung-nyambung. Ada sayap-sayapnya. Rumah Nabi 5 kali 5. 5 meter muka, panjang 5 meter. Sekarang yang jadi kuburan itu. 5 kali 5 ngaturnya Pak, itu kamar berapa luasnya? Kalau ditaruh di dapur sama kamar mandi atuh, itu seberapa lega itu rumah? Mana pelepah kurma atas. Orang-orang nagrog ini enak, atas banyak kayu, triplek apa segala macam, rumah udah tembok, ada AC, ada kipas angin, udah keramik Rasulullah, orang yang dimuliakan, diutus, diutamakan, bahkan bumi diciptakan lantaran ada Nabi. Maka dengan kata lain, bumi beserta isinya ini milik Nabi. Hidupnya biasa-biasa baik. Iya Bu. Jadi besok jangan suka ngedumel di rumah. Itu tuh ngedumel Pak, rumah gini-gini baik. Itu jawabannya kudu amin. Rumah gini-gini go baik. Kalau rumah gini-gini rusak baru masalah. Rumah gini-gini baik, alhamdulillah, amin, amin, amin. Yang jadi orang lanang tuh kudu pinter. Kalau kagak pinter habis kelibas semua don. Ngeluh, batian belah sono dijual. Sedangkan perumahan udah makin melebar kemana-mana. Rawa Kalong udah keusir separuh warga. Keluarga besar Ngkong saya habis belas itu Pak. Wak saya ada di pinggir kali, mamang saya di Giwingan. Kata saya, Mang, ini tinggi amat, hujan deres sedikit mah, mamang tidur, bangun-bangun ada disolokan. Habis kegusur membumi amala itu semua. Orang kampung bediin, rata semua. Ini nar ini muncul dari mana? Nafsu. Makanya Nabi katakan perang yang Badar segitu gedenya, dia katakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang besar. Wa bahwa jihadul akbar ya Rasulullah. Apa itu jihad besar ya Rasulullah? Harbun nafs, memerangi hawa nafsu. Nyekolahin bocah itu murah sebetulnya Pak. Mau ke Negun, mau kemana-kemana. Yang bikin mahal itu motor Beatnya, Satria FU-nya. Tambah lagi bensinnya haram jadah. Kan itu? Betul? Ini bikin puyeng mah. Dulu kan sekolah jalan kaki 2-3 kilo lumrah, betisnya bocah bagus, keker-keker, ilmu ikhlasnya dapat, sabarnya dapat, sungguh-sungguhnya dapat.
Sekarang udah ribut motor, ribut handphone, baju kudu bagus, malam kemis kudu melancong, malam minggu PA, bego lagi bocahnya. Apa yang mau diarep zaman sekarang? Capek-capek gedein hasilnya bego lagi. Udah lulus sekolah, ayo dicariin gawe, kagak betah, pindah sono, kagak betah, pindah lagi. Ayo be, ujung-ujung ketemu wadon nikah, udah dinikahin, dikawinin, sampai rumah kudu kita yang bikinin, giliran beranak motor babaknya sudah dijual buat sesar. Ini kan bocah haram jadah juga, yang bikin dia bapaknya yang punya. Benar? Ini kan fakta di era sekarang tuh begitu, di belah mana kok ada. Makanya ajirna minan nar, orang-orang sufi katakan besok musuhmu yang dapat menghancurkan kebahagiaanmu, ketenangan batinmu adalah nafsumu. Jadi bab nafsu. Teman-teman saya para dai itu kalau dikumpul ngeluh semua sekarang. Karena saya hidup multifungsi. Buat saya pakai ilmu orang tua zaman dulu. Waktunya ketemu kebun, macul, ngoret, gitu aja. Piara kambing. Sekarang lagi resep piara kelinci, ada mujair saya piara, ada gerame piara, pengen piara tawes, samping musola, ayo deh jalan. Gak usah ada gengsi. Dibikin ceramah ke TV sampai tahun kemarin itu Trans TV, Trans 7, Kiai rekam. Kapan lagi udah 7 tahun diminta nggak pernah iya sampai sekarang. Lu lihat teman-teman gue yang biasa di TV sekarang ngambleh semua. Iya. Hampir rata semua. Saya katakan ulama itu bukan terkenal, ulama itu dikenal. Kalau dikenal itu gampang urusan. Kalau terkenal biayanya mahal, silaturahim, bikin janji dulu, minta tanggal, pakai DP lagi. Pak Mali sama saya kenal kawan. Besok bisa orang ya ngisi malam ke-7, oke? Dah, jalan jadi. Gitu doang. Tuan rumah juga saya nggak kenal yang mana orang. Tapi sekarang ini kan acara gelap-gelap aja. Enjoy aja karena urusannya ngaji, kalau urusannya dakwah bukan urusan apa-apa, bukan soal bisnis, bukan soal rupiah. Agama bagaimana tersebar luaskan dengan mudah. Jelas. Dulu sama Uje kalau kumpul dengan almarhum Kenata, kumpul lagi ke Cepot, almarhum semua tiga-tiga kawan. Arifin Ilham, bareng makan bareng-bareng, cerita-cerita. Saya ditegur, pimpin zikir bisa, tausiah, oke ini segala macam, kenapa kagak mau ke TPI? Enggak. Bahaya besok. Nanti repot, nanti mindset masyarakat kalau mau jadi dai jadi berubah. Pengennya jadi artis. Ilmu sering nggak sampai. Ini yang berbahaya. Beberapa guru-guru saya yang di Ambon, yang di Jawa, yang wilayah Jawa Barat sini, hampir takbi pada ribut TV terus bagaimana? Ulah yang di Jawa moh. Oke kalau gitu. Selesai. Saya nurut guru. Sebab nanti kerusakan nar-narnya pun akan muncul. Nar sama nur beda tipis kalimatnya Pak. Alif dengan waw saja. Nar nur. Sama-sama cahaya, satu cahaya panas, satu cahaya yang adem. Ini kan lampu cahaya yang adem. Sedangkan doa ini meminta ajirna minan nar, kata Imamul Ghazali, jauhkan kami dari hawa panas ya Rabb. Bahasa paling enaknya. Sebab yang bikin kagak enak mau sembahyang aja hati panas nih. Kita udah masuk masjid, sholat Jumat, tiba-tiba pengen buang air kecil atau batal karena buang angin. Begitu keluar sendal hilang. Kan udah mulai panas tuh. Sedangkan dikit lagi mau ajan, sholat qobliyah Jumat. Allahu Akbar, setan sendal hilang. Allah sampai ditakbir doang itu Pak, itu gara-gara panas begitu doang. Iya.
Dan itu yang menggerogotin psikologi kita, tubuh kita, kesehatan kita. Coba lihat, hampir rata orang sakit gampang emosi. Cek di mana-mana. Mau aki-aki 110 tahun, 120 tahun sakit itu ngomel, hampir rata ceritanya ngomel. Itu sedang diuji, nar apa nur di akhir hayat yang muncul. Maka sekarang yang pada sehat saya pesan, sakit besok, redupkan sisi emosi, itu yang bikin cepat sembuh. Ya bapak-bapak tibang mules doang kan, udah dikerokin sampai pada biru. Ayo be, buruan apa bikin obatnya, buruan apa bikin ini itu. Itu baru mules tibang seharian. Orang wadon beranak sampai pada robek, mulesnya 17 setan. Tapi emang Bu bedanya begini, bapak-bapak mah kenapa sampai jadi galak? Mulesnya asli sakit. Kalau ibu-ibu mau bohong. Lah buktinya beranak sakit, besok beranak lagi, beranak lagi, kan bohong itu. Kita mau disunat sakit nggak Pak? Sakit, makanya sekali seumur hidup. Ada ibu-ibu beranak bilang sakit, besok bikin lagi, besok jadi lagi. Ya kan berarti bukannya enak, bukannya mules, enak gitu. Cuma bingung ngerasainnya. Awal mula emak kecil, begitu lahir serorodan gede amat. Cuma kaget doang. Hasil produk orang lanang. Oleh karena itu hidup ini kudu dibina bagaimana batin bisa adem, hati bisa enjoy, maka kuasai sifat-sifat bumi. Jadi kalau di rumah nih saya lagi ngaji bab bab bumi. Tahun baru Hijriah kita ini hari Sabtu kemarin Pak, tanggal 1. Sabtu itu dalam ilmu falak kiasnya tanah bumi. Ada 4 unsur jadi raja bumi itu. Kalau di Ambon dikenal ucapkan salam, kalau ke daerah orang, kampung orang, assalamualaikum ya raja bumi. Tanah, air, api, dan angin. 4 unsur. Di Jepang ributnya avatar. Pengendali angin, air, tanah, api. Iya. Tuh yang jidatnya ada tanda panah depan, kepala botak. Avatar. Bisa ngendaliin itu, menguasai semua kerajaan unsur. Betul? Sifat bumi itu apa? 1, tawaduk, rendah hati. Bumi ini Pak, yang di atas bumi ada orang kaya katanya. Di sini siapa yang kaya? Di Curug ada orang kaya. Segunung Sindur katanya banyak orang kaya. Tapi yang paling kaya itu bumi. Keruk ini 7 lapis ke dalam. Lapindo Berantas baru iseng-iseng ngebor gitu. Sampai sekarang kan PT Lapindo itu nguruk separuh Jawa. Betul? Yang sekarang lumpurnya diributkan jadi bahan untuk dijadikan api buat mobil-mobil listrik dan direbutkan oleh dunia. Itu baru keluar lumpur, belum nyampe emasnya. Wa ma fil ar, apa yang ada dalam bumi? Zahab, emas, fiddah, perak, lu'lu' wal marjan, berlian, intan, semua ada. Ya uranium, ya minyak, segala macam, bitrul, ada semua. Karena rendah hati bumi kaya. Dalam tanah darat bumi ngerendah itu berarti melegok. Tanah legok orang kampung bilang jurang. Siapapun kagak ada yang berani ke jurang. Betul? Itu belum termasuk jurang Mangu Pak. Jurang itu bawa mobil keren. Wah bagus begini, ada jurang. Orang pelan-pelan takut. Kenapa? Itu tanah tawadu, disegani. Maka siapapun jadi orang punya karakter rendah hati. Tawadu, orang segen. Coba yang kayaknya betantang beteng-teng, besok kok disantet orang. Bener? Orang di rumah kenyang banget lah, datang dari Rumpin. Iya abah, no? Santet nih. Main suntat santet aja pugu, sakit tipes sama liver, sakit kuning. Bilangnya disantet orang.
Itu beberapa kali Pak saya ngobatin orang, RT-nya, ustadznya, tokoh-tokoh nganterin semua lantaran adeknya udah nyiapin celurit ukuran pinggang. Gara-gara ada dukun nyabut paku dari pinggang dia, kawat, kabel, keluar cabut, real. Tapi itu kan dukun lagi main debus. Orang sakit tipes sama liver. Saya debat. Saya ngobrol sama ada yang buat celurit. Kalau memang si dukun itu bisa ngobatin setelah paku kawat keluar, maka mesti sembuh dong abang bro. Iya juga ya. Taruh dulu celuritnya. Sekarang kok nggak sembuh-sembuh? Sekarang gini, ada teleponnya tuh orang? Ada. Nih handphone gua pakai telepon. Biar nggak dikenal. Tanya dulu dia lagi ngapain. Jangan langsung suruh kemari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak lagi ngapain? Lagi santai Pak. Ini maaf saya pakai nomor temen ini. Berarti kalau nggak ngapa-ngapain mah, kalau kita suruh ngobatin abang, mau dong, bisa. Cuma karena abang ada di rumah Pak Kiai, itu lu goblok jangan nyebut nama gua. Pasti kagak datang. Siapa? Menyebut dengan nama saya dengan nama Huda. Di tempat lain disebut Salih. Di sini barusan Haji Asep Saipudin. Ini nama saya dari kecil, dari bocah. Paling segan dipanggil Asep karena terbiasa Sunda. Ya Gunung Sindur, Curug, Betawi orang dibagianin beda. Kan begitu kalau dipanggil Salim kan Betawi. Nah, Bapak bisa kemari. Pak Kiai juga pengen ketemu. Oh saya lagi nggak bisa, lagi repot. Tadi santai. Tuh langsung ini lu berdebus. Akhirnya saya tegur, dah tutup handphonenya, nggak akan berani kemari. Diparahin gua kasih kabar. Sekarang abang ini timbang tipes, unsur minyak dalam darah dan ini segala macam, nanti jadi livernya itu kuningan semua Pak. Dibuang darah pun darahnya kayak darah Partai Berkarya, kuning. Buang darah minyaknya memang kuning semua Pak. Itu racun. Jadi sifat darah berubah jadi racun. Makanya makan minum kudu tepat. Nabi itu suruh makan gerbangnya halal. Wajib mutlak, semua umat Nabi gerbang makan pintunya halal. Ini di tempat tahlil makanan halal, kedua makanan berkah, udah diasinin didoain tadi. Ini yang namanya kue Bugis, kue unti paling cakep. Goreng-gorengan paling bagus di warung juga ada, tapi gorengan tahlil kagak ada. Betul? Gorengan yang dibacain Yasin sampai 100 orang kagak ada. Kacang yang dibacain Yasin 100 orang ada. Maka ini kacang paling bagus, makanin terus bang, habisin. Asal urat malu putus deh. Ngopi nambah. Saya mau belum saya minum itu. Emang belum pegawai apa udah dikasih kopi. Malu. Puyeng-puyeng yang santri yang anak muda udah taruh di peci kacang. Salaman nunduk tumpek terus jatuh. Nah, gerbangnya halal. Yang kedua toyib. Toyib itu ketepatan. Kalau emang asam urat kacang jangan makan dulu. Pasti kambuh. Makanya kan jarang ada yang mau sila di sini. Yang sila di sini ini orang-orang kuat semua di depan. Yang duduk di bangku ini orang-orang rapuh. Kagak kuat sila. Bener? Bapak Haji Ramin lebih kuat dari anak-anak muda di sini semua. Ayo coba, nengkong kita ini Pak Haji lebih kuat dari yang ini pada. Kuat sila. Itu yang belas itu kan kakinya dia udah mulai dipincet-pincetin. Perasaan kesurupan dia kagak segala dipinjat. Betul? Tuh. Jadi toyib makannya kudu tepat. Yang bersantan minyak kalau emang tubuh kurang bagus, jantungnya kurang bagus, kolesterol tinggi, daging kalau disantan minyak jangan dulu. Kalau timbang disemur doang nggak disantanin, oke, di sop doang oke. Tapi kalau udah dipola kayak nasi padang, awas kolesterolnya nambah. Makan Indomie boleh nggak? Boleh. Tapi kalau udah mulai ada rasa, stop. Karena nanti temannya satu dia udah panas-panas, ketemu saus, ketemu kecap, kadang ada cuka, ada limau, ada cabai. Minumnya es teh manis, hancur blebek. Maka makan yang paling bagus itu apa? Buah dulu. Nah, tadi kalau dikeluarin kue-kue segala macam, buah dulu, jeruk habisin, salak habisin, beli juga mahal gitu ya. Di sini udah berkahin, pahalanya buat almarhum, betul? Ini itu simpel-simpel aja hidup tuh. Udah tepat tuh.
kasih jarak, minum dulu aqua segelas, baru kena kopi, nah baru ketambahan tuh kue-kuehan. Masih ada lagi baik, kantongin. Kan begitu. Insya Allah. Toyib, baru kalau udah toyib udah tempat mubarakah. Jadi berkah, berkah di mana ziyadatul khair. Tambah bagus, habis makan jeruk, tambah bagus dia badannya, tambah sehat, vitamin C segala macam. Makanya orang suka ngomong, ini makanan kagak berkah nih, ngambuhin. Habis makan ini kambuh sakitnya. Karena nggak toyib pintunya. Kurang tepat makanan mah udah halal, mungkin cara masaknya kurang pas. Kalau udah mubarakah, udah tambah baik kan wasi'ah, jadi luas, main kemana gue badan sehat mah enak, betul? Betul. Sekarang badan sehat ya dikasih apa gue habis. Makan baik, ini kalau saya ceramahin makanan aja jadi makan buahnya berhenti. Terusin. Ini mau bercanda. Nah, jadi ajirna minan nar, hawa panas itu dalam bentuk-bentuk hidup banyak. Belajar dari ilmu bumi, dia tahu aduh bumi diinjek-injek aja kagak marah, Pak. Bayangin bumi kalau marah, marahnya bumi kan timbang gerak doang, geliat gitu. Bahasa kita gempa, linu, bahasa orang zaman dulu. Ada lini, ada linu. Lini mungkin maknya, linu babanya. Kan gitu. Gempa tuh ada linu. Itu jangan kata yang lagi di luar, yang di dalam pun lari keluar. Kalau udah gempa bumi. Kalau angin kencang kan orang malah masuk ke dalam. Hujan deras masuk ke dalam. Tapi kalau bumi sudah bergerak harakatul ar, pergerakan bumi jadi gempa. Yang di lantai 100 pun di hotel kabur turun semua. Bumi itu sifatnya gagah. Maka sekarang secara nasional, gempa secara nasional ya demo. Ya mamangnya bocah si Sambo masuk kandang. Kan begitu. Udah macam-macam deh kisahnya. Di luar secara Asia, Malaysia, Indonesia udah panas, internasional, Ngkong Putin lagi berantem baik, kagak mau diem, kan begitu. Ormas internasional namanya NATO, udah main perang-perangan semua. Bisa terjadi perang ketiga ini, bisa hancur, bisa kacau-kacauan. Udah ngadu-ngadu kuat-kuatan nuklir, di luar udah ramai sekali. Lihat bumi diinjak, dikencingin, dibuangin sampah ini itu, kagak pernah marah, sabar. Pohon pisang ditorein dari ayam, itu pupuk ayam, bumi kagak marah. Pupuk sapi kagak marah, pupuk kandang kambing kagak marah. Maka besok Pak, kalau ada yang meludahin Bapak, tanah suka diludahin nggak? Orang beludah ke tanah ya, tuh satu. Orang ada yang injek-injek Bapak, jangan marah karena Bapak dari tanah. Besok juga kita mati semua, tanah kita diinjak-injak kuburan kita, benar? Tuh gitu. Belajar filosofi itu. Tawadu, kedua lapang, luas. Buntangan bumi itu luas. Berarti hidup di muka bumi ini belajar dari tanah mah, dari aroma hati kudu lapang, kudu bisa nerima semua kalangan. Sipulan kalem, ini kalem tapi sedeng. Diam-diam senggol dikit bacok. Yang ini agak pemarah, ini ngambek, ini cerewet, ini kaleng rombeng. Ini punya penyakit yang obatnya belum ada sampai sekarang di apotek, namanya alemesu. Ayo deh, terima baik, emang begitu modelnya. Betul. Belajar dari bumi, lapang. Maka besok orang-orang soleh alam kuburnya lapang. Maka doa ini saya munculkan. Bagaimana besok kita diwafatkan sebagai orang soleh yang akhir kematiannya husnul khatimah. Amin. Amin ya robbal. Ajirna minan nar. Yang kedua, wa min azabin nar. Dari azab neraka, azab api, hawa panas. Pak, itu kalau di keluarga mah hawa api itu punya bocah udah bego bangun. Dikit-dikit ditangkap RT, gara-gara berantem belah sono, dikit-dikit belakai belah sono, dikit-dikit mabuk hancur sono. Itu azabin nar. Panas kawannya. Tawuran panggil polisi, menang kagak, pada bungsut, nebus lagi. Bener nggak? Kan begitu itu tuh, balap motor di Padurenan situ misalnya ngetrek semua kalau malam minggu bocah, jeblok orang, ganti lagi.
Itu azab benar. Makanya Nabi Ibrahim itu nggak diberikan anak selama 80 tahun. Pesan moral satu, kuatin dulu doanya Ibrahim. Biar ditakdirkan anak yang terlahir di keluargamu semuanya jadi orang saleh. Dan Nabi Ibrahim punya julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sebab seluruh keturunannya jadi nabi, orang-orang soleh. Yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 80 tahun Pak ngewirid Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairu munzilin. Itu kalimat-kalimatnya. Robbi ja'alni muqimas sholata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'mini yauma yaqumul hisab. Doanya bagus. Kita nih boro-boro mendoa itu secara pribadi, habis sembahyang aja nyebut subhanallah 33 kali, Ustadz ditinggal kabur. Ini kan PA semua. Pengen mau punya anak soleh, punya keluarga bagus, nah doa nggak kuat. Suruh riadoh kali puasa secara pribadi, ya apalagi puasa Ramadan gak jebol. Kemarin ada orang cerita sama saya, alhamdulillah kemarin saya bangun begini dapat 28 hari. Jebolnya? Iya. Berarti pembukaan dan penutupan doang puasanya Pak, kalau 30 hari. Ini kita harus mentahsin akhlak dalam tatanan kehidupan, memperbaiki terus-menerus. Apalagi kepada Allah. Azab binar. Ada orang punya harta malah jadi petaka. Miskin malah adem, kaya jadi petaka. Sebelum jadi pejabat enak hidup, jadi pejabat malah jadi masalah, bukan jadi maslahat. Ini azab binar. Hati-hati. Baik-baik dilupain. Kita harus merenung. Sekarang Bu, punya anak cakep ngeri. Dulu anak cakep sebutannya kembang desa karena sifatnya pemalu, tawadu, pintar masak, nandur gue bisa zaman dulu. Hormat sama orang tua, kagak belagu-lagu, aman, sehingga disebut kembang desa. Harum nama tuh bocah. Sekarang jangan kata punya anak cakep, separuh cakep aja, seberapa cakep, tengil. Masalah. Udah pakai jilbab kayak Batman, motok baring melet. Ini bocah sekarang. Kalau muka kelihatan cakep, adanya di depan handphone, di depan lakinya, buruk. Kita kudu merenung sekarang ini. Ngeri. Itu nggak nasehatin anak perempuan. Kalau diberikan anak perempuan itu mahal sekali Pak nasihatnya. Benar-benar ngeri. Ini kan hadiahnya orang tua punya anak perempuan. Kalau dia sampai menikah, sampai dewasanya itu kagak bikin salah khilaf dosa, hadiahnya surga. Tapi nasihat nggak cukup sampai nikah Pak. Ba'da nikahnya nanti ada perceraian, ada cerai mati, ada cerai hidup. Ini kayak yang gini-gini sekarang nih. Ini almarhum punya istri, maka ini cerai mati namanya. Tapi ada masa idahnya. Kemarin di Depok terjadi kasus Pak, aki-aki guru silat. Ya emang ada janda lebih muda dari umur dia. Suaminya udah meninggal dunia, cuma belum lama mati. Ada masa idah, 100 hari kok belum. Udah ribut ngelamar, jebret, bujuk-bujuk, ustadznya dikerjain, dibohongin, udah free semua, nikahin be. Setelah itu RT-nya datang nemuin ustadz yang nikahin. 100 hari gue belum, berarti kan belum masa idah, belum kelar. Nanti hubungannya badannya gimana? Keharaman nanti. Ini ilmu fikih. Maka nasihatin anak wadon tuh sampai ba'da talak pun harus dikaji. Jangan sembarangan. Sekarang musim handphone Pak. Komunikasi udah gampang, orang ngebohong itu paling gampang dengan handphone. Ini ngeri. Maka saya berkata kepada istri, saya paling takut kalau dikasih anak perempuan, takut gak bisa ngurusin, takut saya keburu mati, belum bisa ngarahin banyak. Kalau anak lanang mah udah injek, gue tendang suka-suka gue. Anak saya laki semua dua-duanya, saya taruh di kobong pesantren. Ini wamin azab binar. Orang yang sudah mati itu Pak, anaknya bikin dosa, yang pada masih hidup itu jadi petaka di alam barzah.
Makanya goal ending cerita paling populer sering disampaikan para ulama, bapaknya soleh mau masuk surga, anak di neraka, dikomplain, tarik lagi itu ke neraka. Itu bahayanya. Maka Rabbi habli minas solihin dibaca oleh Nabi Ibrahim 80 tahun biar keturunan jadi orang soleh. Tapi dari istri pertama kagak nanakin awalnya. Umur 80 tahun Siti Sarah udah kepala 7 juga, udah nenek-nenek rapuh lah kalau di sini. Tapi orang Arab beda karena makanya daging tubuhnya bagus-bagus. Akhirnya komplain, Pak. Ini kisah poligami pertama. Nabi Ibrahim disuruh nikah lagi. Nabi Ibrahim udah aki-aki. Kedua Nabi, ketiga emang orangnya pemalu. Malu Sarah. Sudah aki-aki bau tengik begini segala kawin lagi. Tinggal matinya doang. Tapi kalau abang mati, dakwah agama Allah ini milah Ibrahim, siapa yang meneruskan? Abang kagak punya keturunan. Dan belum ada keponakan yang bisa nerusin juga. Iya kalau ke situnya, tapi kan bingung udah aki-aki ngelancong. Bagaimana sih PA bener? Gini deh bang, saya yang cariin. Tuh, dia mah rumus poligami, terjadi nikah, istrinya yang nyariin. Bang, kalau kawin lagi orang Madon yang nyari. Nah, kemarin saya ketemu juga di Bogor. Saya mau Ustaz, kalau suami saya mau kawin lagi, itu yang ada saya bilang, Pak bawa kemari, kenalin nama saya. Oh saya ngelus dada, alhamdulillah ini ibu ngajinya di mana? Saya pengen kenal, ajak kemari. Bagus bener Pak. Iya di situnya. Emang kalau udah nyampe gimana? Saya mau uyang. Kirain mau kenalan mau bagus. Ada yang model begini. Siti Sarah nyariin perempuan yang harus paham Nabi Ibrahim, udah sepuh kehidupan dakwah Ibrahim, suasana keluarga Ibrahim dengan Sarah. Ketemulah perempuan Hajar namanya, artinya batu. Maka dari nama ibu muncul keberkahan anak yang nendang batu dan bisa keluar air. Nikah dengan Hajar. Beberapa bulan ternyata rahimnya dapat dibuahi sel telur itu. Ngandung, mulai kecemburuan. Siti Sarah cemburu, lagi nengan sama dia, jadi sama gue 80 tahun main sepak bola ranjang orang gol-gol. Bagaimana sih bang? Nuntut akhirnya perempuan. Pengen sel telurnya dibuahi. Ya Nabi Ibrahim kalau bahasa orang kampung kita, lu bagaimana sih? Gue juga udah ngos-ngosan sama lu. Orang jadi-jadi kan urusannya Allah, bukan masalah gua kalau lu. Ya bagaimana ke bang caranya? Itu Pak saking irinya itu. Karena ini ada kandungan dan anak satu-satunya yang diharapkan. Ketika Siti Hajar sedang tidur, itu kenakalan Siti Sarah, jengkel bencinya itu, sampai kupingnya ditusuk pakai jarum sebelah. Ngadu ke Nabi Ibrahim. Ini hebatnya kisah Nabi Ibrahim. Setiap kejadian jadi peristiwa agama. Kenapa? Hajar, kuping saya ditusuk lagi tidur. Sama teteh kalau bahasa orang sini. Sama teteh Sarah. Ya sudah, tusuk lagi yang satu, saya belikan emas. Muncul peristiwa perempuan pakai anting-anting. Lagi tidur lagi beberapa bulan berikutnya. Roknya disingkap, kemaluannya dilukain pakai pisau. Cerita ke Nabi Ibrahim, kalau begitu besok setiap kelahiran anak perempuan wajib dilukain anuknya. Makanya sunatnya orang wadong tiba dicolek doang anuknya. Tuh, bidan mau praji tiba nyolek doang tuh pakai ujung pisau. Kalau kisah kita potong. Orang lanang potong, Ibrahim ngalamin dan jadi peristiwa agama semua. Nyembelih Ismail jadi peristiwa agama juga. Idul kurban, berkurban, memberi yang terbaik. Semua peristiwa itu jadi kegiatan agama, saudara. Ini. Lalu Hajar itu dinikahkan sampai punya anak, tapi patokannya Pak, Nabi Ibrahim nikah lagi poligami, syaratnya satu, umur 80 tahun. Orang nagro kalau 80 tahun kan jalan gua udah ngegang. Iya. Mau duduk aja jatuh pantat langsung gebrak, udah gak kuat nahan.
Malah bagus ibu ya kalau nikah lagi 80 tahun, jadi orang capek ngurusin aki-aki. Bener, hitung-hitung punya perawat gratis. 80 tahun. Kalau ngikutin versi Nabi Muhammad, Khadijah nggak pernah dipoligami. Nikah dengan Aisyah itu pun diminta Abu Bakar. Sebab Umar, Utsman, Ali semua jadi kerabat Nabi, menikah dengan keturunannya. Abu Bakar mau ngawinin mana udah kagak kebagian. Pengen jadi ahlun Nabi. Kalau gitu ya Rasul, anakku Aisyah nikahlah dengan kau dan kau sudah jadi seorang duda. Syaratnya Nabi udah pala 5, umur kedua bini pertama mati. Jadi bapak kalau pengen ngadopsi poligami ini jangan semua ngomong sunnah Nabi. Lihat dulu peristiwanya. Syarat utama bini pertama lewat dulu. Tuh. Setuju? Setuju? Setuju. Ibu-ibu saya tugasin amali doa Allahumma tawil umurona. Panjangkan umur kami. Tuh, wa asli ajsadana, perbaiki tubuh kami. Wa qawi jasadina. Terus saja ucapin. Bila perlu nanti sampai ilmu bersih hursani dipegang. Sampai ibu-ibu kagak mati-mati. Yang mau poligami mati duluan. Itu begitu itu metodenya. Ini hikmah dari kedua Nabi ini. Kisahnya bagus.